Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali ya membahas buku Mengenal Lebih Dekat Kata Tunjuk dalam Bahasa Arab. Dan ini e-booknya ya sudah tersedia ya, bisa di-download di blog kitabfahimna.blogspot.com ya. Kita bahas bab 3 sekarang, penggunaan isim isyarah dalam kalimat ya. Berikut ini contoh penggunaan isim isyarah dalam kalimat. Pertama untuk muzakkar yang dekat ya, yaitu haza, hazani, haulai. Ini untuk benda yang dekat. Misalnya dalam kalimat haza mudarrisun, ya ini adalah seorang guru. Atau bisa juga haza ustazun, bisa ini adalah seorang guru. Jadi di situ digunakan untuk bendanya muzakkar dan mufrad satu, berjumlah satu. Ya. Kalau dua misalnya haza mudarrisani, kita ubah jadi dua, jadi musanna. Ya, ini materinya ada dalam ilmu nahwu ya. Istilah mufrad, musanna dan juga nanti jamak. Kemudian kalau bendanya lebih dari dua atau jamak, ya haulai mudarrisuna. Haulai mudarrisuna. Gitu ya. Nah, ini contoh penerapannya dalam kalimat. Mudarrisun bisa diganti dengan yang lain ya. Misalnya haza tadi ustazun. Hazani ustazani. Haulai ustazuna. Atau bisa juga ya asatiz ya, bisa juga ya. Karena ustaz itu jamaknya bisa jamak muzakkar salim, bisa juga jamak taksir. Ya, istilah jamak muzakkar salim, jamak taksir ada dalam ilmu nahwu. Catatan yang pertama, isim isyarah haza ini digunakan untuk menunjuk isim mufrad muzakkar yang dekat. Seperti mudarrisun ya, mufrad muzakkar dan bendanya dekat gitu. Orangnya dekat. Di sini kan orang ya, dekat ya. Yang kedua, isim isyarah hazani digunakan untuk menunjuk isim musanna, ya isim yang berjumlah dua, kemudian dia muzakkar, jenisnya muzakkar yang dekat. Hazani mudarrisani. Atau misalnya hazani ustazani gitu ya. Yang ketiga, isim isyarah haulai digunakan untuk menunjuk isim jamak, ya baik muzakkar atau muannas karena bentuknya sama ya. Dia bisa untuk muzakkar atau muannas. Tapi ini khusus untuk yang berakal, berarti untuk manusia. Adapun untuk isim jamak yang dekat tidak berakal ya digunakan isim isyarah hadhihi, akan dicontohkan nanti ya. Misalnya qalamun misalnya ya. Qalamun kan benda mati tidak berakal. Nanti haza qalamun. Hazani qalamani. Nah, kalau jamak itu kan aqlamun. Karena dia tidak berakal, maka bukan pakai haulai aqlamun, tapi pakai hazihi nanti. Pakai hazihi aqlamun. Gitu ya. Selanjutnya yang kedua ya, muannas dekat ya, bendanya berjenis muannas, kemudian dia dekat. Kalau saya katakan benda di sini bisa benda hidup, bisa benda mati ya. Kalau benda hidup manusia misalnya, kalau benda mati kan ya benda-benda mati gitu. Misalnya di sini pakai mudarisatun, seorang guru wanita ya. Hazihi mudarisatun, ini satu orang guru wanita. Kalau dua, hatani mudarisatani, ini dua orang guru wanita. Kalau lebih dari dua, haulai mudarisatun. Ya, haulai mudarrisatun gitu. Contoh lain lagi misalnya hazihi ustazatun. Ya, hatani ustazatani. Haulai ustazatun. Gitu. Tinggal diubah aja dari mufrad musanna menjadi jamak gitu ya. Catatan yang pertama, isim isyarah hazihi ini digunakan untuk menunjuk isim mufrad yang muannas ya, yang dekat, dan isim jamak yang dekat tidak berakal, isim jamak tidak berakal yang dekat gitu. Seperti di atas kan hazihi mudarisatun, ya isim mufrad muannas yang dekat. Ya, boleh untuk yang berakal maupun nggak berakal, bisa. Misalnya hazihi sayaratun gitu, bisa. Tapi kalau haulai tapi kalau misalnya jamak yang nggak berakal itu nanti pakai hazihi ini ya, bukan haulai. Jadi isim isyarah hadhihi digunakan untuk menunjuk pertama isim mufrad muannas yang dekat ya. Isim mufrad muannas yang dekat baik berakal maupun tidak berakal, dan isim jamak yang dekat tidak berakal. Misalnya qalamun jamaknya akan aqlamun. Maka nanti bukan pakai haulai tapi hazihi aqlamun. Sayaratun jamaknya sayyaratun, nanti juga pakai hazihi bukan pakai haulai, karena haulai untuk yang berakal, untuk manusia. Gitu ya.
Kemudian yang kedua, isim isyarah hatani digunakan untuk menunjuk isim musanna muannas yang dekat. Ya, isim musanna muannas yang dekat. Isim musanna itu isim yang berjumlah 2 ya. Kemudian yang ketiga, isim isyarah haula'i digunakan untuk menunjuk isim jamak ya. Isim jamak baik dia muannas maupun muzakkar yang dekat dan berakal. Ya, untuk isim jamak yang dekat tapi tidak berakal digunakan isim isyarah hadhihi. Ini udah kita bahas tadi ya. Gitu ya. Nah, kemudian untuk yang jauh, misalnya muzakkar yang jauh, ganti aja sekarang menjadi zalika. Kalau dua zanika, ulaika gitu gampang ya. Misalnya zalika mudarrisun atau zalika ustazun. Kemudian zanika mudarrisani atau zanika ustazani. Kemudian ulaika mudarrisuna. Ulaika ustazuna atau ulaika asatizu. Gitu. Catatan isim isyarah zalika ya, yang pertama isim isyarah zalika digunakan untuk menunjuk isim mufrad muzakkar yang jauh. Ya, insyaallah jelas. Yang kedua isim isyarah zanika digunakan untuk menunjuk isim musanna ya, isim berjumlah 2 yang muzakkar yang jauh. Kemudian yang ketiga isim isyarah ulaika digunakan untuk menunjuk isim jamak baik muzakkar atau muannas yang jauh tapi berakal ya untuk manusia. Ulaika sama seperti haulai. Untuk isim jamak yang jauh tidak berakal digunakan isim isyarah tilka. Ya akan dicontohkan nanti ya. Ya sama seperti di atas, misalnya tilka aqlamun, tilka sayyaratun, itu bukan pakai ulaika ya, tapi pakai tilka. Kemudian yang muannas jauh. Ya, misalnya tilka mudarisatun. Ya. Kalau 2 orang, tanika mudarisatani. Lebih dari 2, ulaika mudarisatun. Gitu. Catatan, yang pertama isim isyarah tilka digunakan untuk menunjuk isim mufrad muannas yang jauh dan isim jamak yang jauh tapi tidak berakal seperti tilka aqlamun, tilka sayyaratun gitu. Yang kedua, isim isyarah tanika digunakan untuk menunjuk isim musanna muannas yang jauh untuk 2 ya, yang muannas. Kemudian yang ketiga, isim isyarah ulaika ya digunakan untuk menunjuk isim jamak baik muannas maupun muzakkar yang jauh berakal manusia ya. Tapi untuk isim jamak yang jauh tidak berakal digunakan isim isyarah tilka. Nah, ini penjelasan penggunaan isim isyarah dalam kalimat. Catatan yang pertama ya, saat dimasukkan ke dalam kalimat, nanti isim isyarah ini bisa menempati posisi yang bervariasi. Ya, dalam ilmu nahwu kita belajar tuh banyak, lebih dari 30 posisi-posisi kata. Ya, misalnya ada fa'il, ada maf'ul bih, mubtada, khabar dan seterusnya, itu pelajarannya ada dalam ilmu nahwu. Nah, berikut ini contoh ya, contoh variasi isim isyarah saat sudah dimasukkan ke dalam kalimat. Pertama, dia berposisi sebagai fa'il, misalnya jaa hadzal rajulu. Ya, laki-laki ini telah datang. Jaa ini kan fi'il. Hadza di sini nama posisinya fa'il. Ar-rajulu badal dari fa'il. Kemudian yang kedua, ra'aitu aku telah melihat hadzal rajula. Aku telah melihat laki-laki ini. Ra'aitu fi'il fa'il, hadza maf'ul bih, ar-rajula badal untuk maf'ul bih. Kemudian yang ketiga, salam tu ala hadzal rajuli. Aku telah memberi salam kepada laki-laki ini. Ya, salam tu fi'il fa'il ala huruf jar. Hadza ini nama posisinya majrur biharfil jar atau dia menempati posisi isim yang majrur sebagai majrur biharfil jar. Ar-rajuli badal dari majrur biharfil jar. Contoh lain lagi misalnya hadzal rajulu salihun. Laki-laki ini salih. Nah, hadza di sini sekarang nama posisinya mubtada. Ar-rajulu badal dari mubtada. Salihun ini khabarnya. Kemudian yang selanjutnya waladu hadzal rajuli zakiyun. Anak laki-laki ini cerdas. Ya, atau anak dari laki-laki ini itu cerdas. Ya, waladun mubtada sekaligus mudhaf. Hadza nama posisinya mudhaf ilaih. Ar-rajulu ini badal dari mudhaf ilaih, zakiyun khabarnya. Dan bisa kita lihat di sini ya. Kalau ada isim berawalan alif lam terletak setelah isim isyarah itu nama posisinya badal. Nanti juga akan saya sampaikan juga di materi-materi berikutnya ya tentang hal ini. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua, semua isim isyarah termasuk kelompok isim mabni ya, kecuali isim isyarah yang menunjukkan jumlah 2 termasuk ke dalam kelompok isim yang mu'rab. Nanti akan dicontohkan di bab berikutnya nih, isim isyarah yang mu'rab serta bentuk perubahannya dan penerapannya dalam kalimat. Ya, sementara ini dulu ya materi tentang penggunaan isim isyarah dalam kalimat. Nanti antum bisa ganti bendanya. Ya, misalnya hadza mudarrisun, misalnya
ganti untuk yang manusia dulu. Misalnya haza muslimun, ya ini seorang muslim. Hazani muslimani, haulai muslimuna. Sekarang ganti yang tidak berakal. Misalnya haza baitun, hazani baitani. Nah, tapi kalau jamak buyutun bukan haulai tapi pakai apa? Hazihi, ya kan? Hazihi buyutun. Nah, yang lainnya juga gitu, ya, tinggal diganti aja. Misalnya hazihi mudarisatun, ganti hazihi muslimatun. Hatani muslimatani, haulai muslimatun. Gitu. Kemudian ganti dengan yang tidak berakal, misalnya hazihi sayyaratun, ini mobil. Hatani sayyaratani, ini dua mobil. Kemudian kalau untuk mobil-mobil jangan pakai haulai tapi pakai hazihi, ya, hazihi sayyaratun. Ya, demikian. Semoga bisa difahami ya. Kalau masih belum jelas silakan ajukan pertanyaan di kolom komentar. Ya, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.